Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini seputar dunia entertain di tanah air. Karena dengar-dengar nih ada seseorang yang ya sebenarnya kasus ini sudah ramai, tapi mancing-mancing biar tambah rame. Kira-kira siapa itu? Dan ada juga informasi soal seorang dokter yang katanya bakal segera diperiksa oleh kepolisian. Ini menarik nih. Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Tidak ada bisa bawa handphone, jangan sok tahu Anda. Nanti Anda akan merasakan waktu Anda di dalam penjara sana. Meski Nikita Mirzani lagi mendekam di rutan, Sheila Saukia malah sibuk nyinyirin. Ada yang ngaku timnya Nikita, Sheila malah jawab tim Dajjal. Dia juga sinis soal Nikita bisa pakai HP di rutan. Tidak ada bisa bawa handphone, jangan sok tahu Anda. Nanti Anda akan merasakan waktu Anda di dalam penjara sana. Baru Anda tahu, bener nggak? Nggak usah fitnah-fitnah, nggak usah fitnah. Bilang bawa handphone. Apa sih? Orang udah di dalam masih dihajar juga sama lu. Apa yang maksud lo ngajar-ngajar orang terus, ha? Padahal, yang lebih penting buat Sheila harusnya ngurusin produk skincare yang banyak masalah. Produk Sheila yang overclaim, tanpa izin edar, tanpa tanggal kedaluarsa, bahkan klaim retinol yang jauh dari kenyataan. Kenapa Sheila malah sibuk bikin drama? Mending dia serius perbaiki produknya yang jelas meresahkan konsumen daripada nyinyirin orang lain. Produk lu overclaim, jangan lu teriak-teriak orang. Perbaiki produk lu, ya. Iya. Jangan sampai bikin muka orang rusak. Jangan sampai drama ini jadi alasan buat nutupin masalah besar di produknya. Oh, ini masalah yang kemarin nih teman-teman, soal handphonenya Nikita Mirzani, bukan handphone sih, akun sosial medianya Nikita itu masih aktif padahal orangnya itu ada di penjara seperti itu. Padahal kalau dipikir logika saja, Nikita Mirzani kan punya tim, nggak mungkin dia ngerjain sendirian, ya kan? Karena dia punya karyawan dan Nikita seringkali ngomong buat bayar karyawannya, otomatis dia punya tim, ya kan, untuk sosial medianya. Ya itu pastilah timnya. Dan itu yang sering terjadi di para artis tanah air kan sudah biasa ya dengan hal itu. Akun sosial medianya dipegang oleh timnya, bukan oleh dianya. Jadi ya ada kemungkinan yang mengepost video ataupun foto di akun tersebut ya timnya. Gimana? Update lagi soal Dr. Reza Gladys alias RG, seperti apa Bu kelanjutannya? Ya, kalau kemarin setelah kita menerima laporan polisi dari M, ya, dari suami RG, ya, kemudian sudah diperiksa, kemudian dimintai keterangan tentang yang melaporkan, ya. Terkait apa sih kalau boleh tahu diperiksa dulu? Undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Yang diambil dari IG, postingan IG itu ada di barang bukti. Saksi masih dipersiapkan, ya, dari besok minggu depan juga ada RG yang akan dimintai keterangan. Sudah bersurat resmi. Untuk tanggalnya masih di penyidik. Ini yang dilaporkan siapa? Udah Bang? Dilaporkan oleh RG, Dr. M. Dede. Oh, melaporkan Dede. Dede itu akun kah atau Akun IG yang postingan. Oke. mungkin ada satu hal yang bermasalah terkait hal yang bikin Dede ini dilaporkan Bu? Ya, yang jelas kalau orang melaporkan pasti tidak suka, ya. Apa saja yang diposting itu dia merasa hatinya tidak suka, ya pasti dilaporkan. Itu yang dilakukan oleh RD. Tapi kalau nggak suka cuma dalam postingan tersebut itu tidak melanggar hukum, itu gimana sih Bu? Iya, jadi itu pasti didalami. Semua pasti didalami. Jika memang merasa tidak suka, kemudian tidak nyaman di hati, itu nanti dilaporkan. Itulah tugas dari penyidik. Masukkah dalam pidana atau tidak? Oleh karena itu kita pasti meminta keterangan dari ahli pidana, ahli hukum dan ahli dari IT. Berarti sudah berapa? Ini kan udah dilaporkan kok masalahnya bulan puasa ya. Sampai detik ini sudah sampai di mana? Ya, untuk sementara ini yang diperiksa masih M yang melaporkan. Dan kemarin juga sudah bersurat atau panggilan resmi untuk RD untuk diminta keterangan. Kapan rencananya? Minggu depan. Ya. Berarti RG ini statusnya bukan pelapor, Ya, saksi. Jadi yang melaporkan adalah M. suaminya. Ya, suaminya.
Oh, ini kasus lain teman-teman ternyata ya. Ini kasus lain yang mana dokter tersebut yang masih dokter yang sama gitu punya masalah dengan orang lain gitu. Terus kemudian ini akan segera diperiksa sebagai saksi sementara ya. Sebagai saksi kita tunggu aja gitu bagaimana nanti perkembangannya. Apalagi ini kan masih belum persidangannya Nikita Mirzani. Jadi kita tunggu aja. Katanya sih yang menarik di persidangannya nanti soalnya. Terkait masalah merekam-rekam secara diam-diam, kami juga sudah pelajari juga. Apa nih? Yang nantinya apabila Kata lawyer Dr. Oki Sunan Kalijaga, siap-siap si DRG, Dr. Zagledi sini sepertinya ya, kena pasal merekam secara diam-diam dan ancam pidana 10 tahun penjerong. Waduh, ya tapi benar juga ya. Kemarin itu Dr. Zagledi sini sempat membocorkan rekaman suara. Yang pertama itu entah Dr. Zagledi sini membocorkan atau memang bocor, ada pihak lain yang membocorkan gitu ya. Ketika yang pertama itu soal Nikita dan Mail, teleponannya dengan Mail waktu itu bocor. Tidak lama setelah itu ada juga yang soal Dr. Oki, nyeret juga Dr. Oki teman-teman. Makanya nih, ini mau ditindak tegas juga nih, ulangi. Makanya ini mau ditindak tegas sama pihaknya Dr. Oki ya kan, dengan memberikan pesan lah gitu kalau merekam diam-diam itu ada ancaman pidananya. apabila itu dilakukan yang nantinya merugikan klien kami, jelas dari perspektif Undang-Undang ITE itu sudah jelas diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya. Jadi di sini jelas merekam secara diam-diam atau kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Jadi terkait masalah itu, pelanggaran atas intersepsi atau penyadapan ini adalah dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Berbeda kalau memang dari pihak kepolisian maupun kejaksaan memang itu dikecualikan. Jadi kalau masyarakat sipil melakukan merekam cara diam-diam itu sudah jelas hukumannya 10 tahun maupun denda 800 juta rupiah dari perspektif Undang-Undang ITE. Artinya tanpa izin, tanpa kesepakatan. Ya betul, tanpa izin, tanpa kesepakatan mengambil gambar, merekam cara diam-diam. Jadi gitu ya Pak pengacara DRG, tolong disampaikan ya, diedukasi kliennya bahwa apa yang dilakukan kliennya itu ada dugaan pelanggaran pasal juga ya. Jadi tolong diedukasi. Namanya kita ini advokat, ketika menangani satu perkara, menangani klien itu namanya penasihat hukum. Jadi ini sudah barusan dibacakan sama Pak Imam bahwa merekam ya sesuatu yang tanpa hak, tanpa izin itu dapat dijerat dengan undang-undang. Jadi gini ya guys, Doktif jelasin ya, tadi ini Doktif mau jadi saksi dari persidangan Sahrul, si penista agama. Kasusnya bukan dari penista agama, kasusnya dia karena dia melakukan pencemaran dan pengancaman dengan pemerasan, gitu ya. Jadi dia pengancaman dan pencemaran nama baik, gitu-gitulah pokoknya. Dan di situ guys, dia itu memposting Doktif di situ. Jadi dia menyangkut pautkan namanya Doktif dibilang menerima uang sebesar 2 miliar dan sebagainya. Nah, yang namanya Doktif jangan ditantang, ya dong. Kalau ditantang, Doktif jabanin gitu. Jadi Doktif tuh gak pernah mengenal yang namanya Sandi Purnamasari. Doktif mengenal Gilang, itu pun pada saat Doktif dipanggil BAP sebagai saksi. Jadi Doktif menjadi saksi atas kasusnya Sandi ini karena inisiatif Doktif sendiri tanpa dibayar. Karena Doktif kesel. Gitu. Apa maksudnya itu Sahrul? Sahrul itu adalah BA, brand ambassador dari produk Kurang Fulus. Ya, produk Kurang Fulus ini penjualannya di Jawa Timur kenceng banget guys, penjualannya di Jawa Timur. Ya, kenceng banget. Ini positif mengandung merkuroi. Waduh. Ya. Dan di sini nih, hasil labnya ini masih ada guys, tuh. Tuh. Hasil labnya, merkurinya di 0,16. Di night creamnya nih, ini juga ada, ini glow day cream. Jadi di krem malam dan krem paginya tuh merkurinya positif di 0,12. Malamnya 0,16 merkuri. Jadi ini yang salah satu penyebab gimana anak-anak di Jawa Timur baru lahir itu banyak yang autis, banyak yang kena Down syndrome, banyak yang cacat janin. Penjualan di Jawa Timur ini ratusan ribu, miliaran guys omsetnya ownernya. Ownernya namanya Miss Sindikat, ya. Dan dia mensuplai, jadi dia membayar. Jadi Sahrul itu sebagai BA-nya, BA dari produk yang Kurang Fulus ini guys, ya, Kurang Fulus ini. Kenapa dia begitu membenci Doktif? Karena Doktif mengurangi mungkin omsetnya.
Iya kan? Mengurangi omset. Jadi dia benci banget. Jadi siapapun yang berteman dengan ringnya, circle-nya Sahrul, ya ini pasti produknya bermasalah. Ternyata masalah per skincarean ini masih terus berlanjut teman-teman ya. Selain soal yang Nikita tadi, Doktif pun juga sama. Kemarin tuh juga dilaporkan, terus akan segera dipanggil juga. Dan tapi Doktif ini tetap teguh gitu ya untuk membongkar para oknum-oknum yang istilahnya produknya itu overclaim lah, yang tidak baik untuk kita gitu, kayak gitu teman-teman. Ini kontennya Nikita Mirzani yang jadi bahan perbincangan banyak orang tuh, yang katanya ya, ini ada yang mengatakan kalau Nikita Mirzani ini bawa handphone di penjara, main handphone kayak gitu. Padahal tadi seperti yang aku bilang tadi, dia pastinya punya tim gitu loh. Sama yang udah jelas-jelas punya agenda ya. Kita semua ini pendukungnya Doktif hanya mau menunggu proses persidangannya NM. Untuk apa? Sama kayak kalian semua yang ngebelain para huru-hara skincare. Nah, para huru-hara skincare, gue pasti bilangnya namanya huru-hara skincare. Sama kok kayak kalian yang pembela mati-matian orang-orang yang menyebabkan huru-hara skincare dengan menjual produk overclaim, overprice, produk abal-abal. Aduh, kalian kan pengen kan melihat buktinya semua. Sama kita juga pengen ngeliat buktinya, bukti senyata-nyatanya, dan kita tuh pengen melihat gebrakannya Nikita Mirzani di pengadilan nanti. Gebrakannya dia, seorang Nikita Mirzani di pengadilan ngadepin si dokter Reza Gladys yang udah ngelaporin. Gue pengen lihat muka lu dokter, gue pengen lihat cara lu bicara, public speaking lu. Gue pengen buktikan di pengadilan nanti. Jadi keinget waktu dokter Reza Gladys di di DPR waktu itu ya. Kan ini sempat kasusnya itu sampai ke DPR. Nah itu public speakingnya dokter ini itu dikomentari netizen tanah air teman-teman. Waduh, jadi keinget kesana deh jadinya. Nanti public speaking seperti apa ya sayang ya. Sidang itu kalau nggak salah kan masa 40 harinya tanggal 3 Mei ya, 2 apa 3 Mei. Kalau nggak tanggal 2, tanggal 3 Mei, itu 40 hari itu. Panjang, diperpanjang masanya, berakhir yang kemarin 40 harinya Niki di dalam. Setelah Niki keluar, masuk ke persidangan, minum kopi. Gue pengen lihat adu bacotnya Niki sama Dokter Reza. Kayak apa? Ya sayang, tunggu-tunggu ya, tidur kayaknya. ya. Tuh, itu gue udah gak kuat. Thank you ya Moza, Mos, tadi untuk love-nya. Hai Wijli, gue udah gak sabar nunggu. Gue udah gak kuat lagi menahan kesabaran ini. Thank you sayang. Ya ampun, Eko dikasih bola-bola manja. Widih. Dan terutama yang gak kalah pentingnya adalah kasusnya yang sudah dilaporkan Doktif itu jalan juga. Sedang diproses dan sekarang sedang dalam mengumpulkan semuanya. Kenapa ada yang terlalu berkoar-koar di story dan ada yang terlalu berkoar-koar di di TikTok, di VT. Kok jelek sih rambut gua? Aduh, di VT. Dan sekarang dia nyerang pakai filter Dogi, dia nyerang siapa? Kayaknya diserang tuh si Shandy ya, diserang ya. Ini bayi yang di
dibesarkan lewat para teman-teman online nih ya. Tuh lihat tuh. Nih anak kecil ini suka banget yang asem-asem katanya. Kalau tadi Kamari kita melihat lucu gitu ya. Kali ini ada Ria Ritis dan juga anaknya yang ini lagi berlibur sepertinya. Entah ini monyet atau di memang itu kayak apa namanya, kayak kebun binatang atau apa gitu mungkin ya ini ya. Terus kemudian ada monyet di atasnya, terus kemudian Moana nangis. Aduh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau aku di sana juga bakal kaget sih tiba-tiba ada monyet di atas kepalaku gitu. Bentar. Viral. Momen detik-detik Lisa Blackpink nyobain naik beat karbu. Terkesan anak komplek lagi main gitu ya, nggak terkesan seorang artis terkenal gitu. Ini siapa sih nggak kenal Lisa ya kan? Tuh, kayak anak komplek banget nih. Motornya pun juga seperti itu. Menarik. Dan itu tadi teman-teman, ditutup dengan informasi Lisa yang naik motor karbu itu tadi sebagai informasi penutup kita hari ini. Kira-kira gimana nih kalau menurut pendapat dari kalian semuanya soal informasi kita hari ini? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.